wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini Ahad malam Senin 23 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 Agustus 2022. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana insyaallah dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berjudul Rumah Tangga Tanpa Problema, di mana kita membahas buku karya Dr. Khalid Al-Hasan hafizahullahu taala. Pada pertemuan Kamis lalu, alhamdulillah kita sudah menyampaikan 5 poin yang menjadi kiat untuk meminimalisir atau untuk benar-benar mengurangi atau bahkan menghilangkan problematika di tengah keluarga. Kita ulangi secara singkat. Ya, kelima poin tersebut, yang pertama adalah menyebut nama Allah sebelum masuk rumah, ya, seperti mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada keluarga sebagai salam yang baik dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Itu poin yang ketiga. Adapun poin yang keempat, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Dan yang terakhir yang sudah kita sampaikan pada saat itu, yaitu membersihkan rumah dari suara iblis atau demikian pula mizmar syayatin, seruling setan, atau dengan kata lain yaitu lagu-lagu dan nyanyian. Ya, musik-musik, lagu-lagu dan nyanyian. Nah, ini berusaha hendaknya rumah benar-benar dibersihkan dari itu semuanya. Adapun poin ke-6 sampai akhir, sampai 10, insya Allah akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Ya, kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh. Allahumma amin. Taib, bisa sambil melihat di layar, kita baca apa yang beliau sampaikan. Al-khutwah sadisah, langkah yang ke-6. Yaitu antutahhira baitaka minat tasalibi li'annaha syi'arun nasara. Yaitu engkau membersihkan rumahmu dari salib. Karena salib itu adalah syiarnya orang Nasara. Ya, apa saja yang menjadi syiar, ya, ataupun lambang keagamaan dari non-muslim, jauhkan dari rumah. Jauhkan dari rumah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Beliau mengatakan, waqad nuhina 'an tashabbuhi bil yahudi wan nasara. Sungguh kita telah dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Walil asaf, dan yang sangat disayangkan, li buyutil muslimin. Ya, sungguh yang sangat disayangkan, salib-salib itu telah masuk ke rumah-rumah dari kaum muslimin. Fama takadu tadkhul baitan illa wajadta fihi salib. Ya, hampir-hampir tidaklah engkau masuki rumah seorang, ya, tentu saja seorang muslim, melainkan engkau akan mendapatkan di dalamnya salib. Imma fis sajjad,
bisa jadi di sajadah ataupun di karpet, au fis satair atau di tirai, ya, kain-kain yang seperti tirai dan sebagainya, au fi nuqushil haiti aw ghairiha, atau demikian pula ada pada lukisan-lukisan, ukiran-ukiran di dinding, ya, bisa jadi ada wallpaper dengan gambar-gambar tertentu di rumah atau di tempat-tempat yang lainnya, ya. Di antaranya adalah di baju-baju atau di kaos-kaos, ya. Sebagian orang yang suka memakai jersey mungkin kesebelasan dari Liga Italia, Inggris, ya, Perancis atau liga-liga negara yang lainnya. Yang kemudian ternyata di situ di antara lambang yang di antara gambar yang ada itu adalah lambang dari kesebelasan itu, dan itu ada salibnya, ya, entah dengan jelas-jelas nyata itu adalah berbentuk salib, atau bisa jadi berupa yaitu palang, ya, ataupun seperti apa namanya kita katakan, ya, tidak, yang bawah tidak lebih panjang, ya, untuk gambarnya atau garisnya, ya, seperti palang-palang, ya. Jadi itu termasuk jenis salib, ya. Belum lagi di tempat-tempat yang lainnya atau di benda-benda yang lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini hendaknya kita perlu hindarkan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, dia pernah bercerita, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lam yakun yatruk bi baitihi syai'an fihi tasalibu illa naqadahu, rawahul Bukhari. Nabi itu tidaklah, ya, tidak pernah meninggalkan di rumahnya sesuatu yang ada salibnya, melainkan beliau akan hancurkan, ya, beliau akan rusak sehingga tidak berbentuk salib lagi, ya, riwayat Bukhari. Ya, karena hal tersebut, ya, bisa, ya, karena salib atau salib ini sebagaimana kita ketahui ini adalah lambang dari mereka orang-orang Nasara, dan mereka beribadah, ya, kepada benda tersebut. Nah, ini bisa membawa kepada hal itu, ya. Awal yang mungkin tidak ada apa-apa, lama-lama kalau seandainya dia sampai mengagungkan, ya, berlebih-lebihan terhadapnya, ini tentu, ya, jelas lebih tidak diperbolehkan lagi. Ya, ini bisa membawa menyeret kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Seandainya tidak ada niatan apa-apa, ya, selain itu ada di rumah, maka, ya, tetap tidak diperbolehkan, ya. Jadi ada benda-benda tertentu yang tidak boleh ada di rumah kita. Ya, di antaranya adalah salib ini. Baik itu salib berbentuk konkret bendanya atau gambar-gambar, ukiran-ukiran atau semacamnya. Fahala tahharna buyutana min hadhihi tasalib min ajli an na'isha hayatan sa'idah. Ya, lalu mengapa kita tidak membersihkan rumah-rumah kita, ya? Alangkah baiknya kalau kita bersihkan rumah-rumah kita, ya, agar kita bisa hidup di rumah dengan penuh bahagia, ya. Nah, ini hal yang tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika jangan menyimpan salib atau jangan membiarkan ada gambar-gambar salib di rumah. Baik, kita lanjutkan langkah yang ketujuh, al-khutwah sabi'ah, an tutahhira baitaka minat tasawir wa tamathil. Hendaknya engkau membersihkan rumahmu dari gambar-gambar atau lukisan-lukisan dan patung-patung. Ya, ini maksudnya gambar, lukisan, patung makhluk yang bernyawa, ya, entah itu manusia atau demikian pula hewan, ya, atau bahkan makhluk-makhluk yang tidak jelas, ya, makhluk-makhluk yang hanya ada di kartun, ya, ya, atau yang semacamnya, maka tidak diperbolehkan, ya. Maka ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Bahkan Syekh mengatakan di sini, fahadha wajibun 'alal muslimi an yutahhira baitahu min at-tamathil. Ya, ini wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan rumahnya dari patung-patung, ya. Wa kadzalika 'alaihi an yutahhira baitahu min as-suwar illa ma kana lid-darurah. Demikian pula hendaknya dia membersihkan rumahnya dari foto-foto, gambar-gambar, lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, kecuali kalau memang bersifat darurat, ya, bersifat darurat yang tidak bisa dihindarkan, ya. Nah, makanya ini perlu
perhatikan di rumah-rumah kita, dan Allahul musta'an ya, ini benar-benar tidak mudah ya kita untuk membersihkan 100% ya. Seandainya bisa, itu adalah kenikmatan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, permasalahannya ketika kita sudah berusaha untuk menghindarkan, ya kemudian kalau kita membeli barang-barang ya, beli mungkin makanan-makanan atau minuman atau barang-barang apa saja. Ya, kemudian di situ ada gambarnya ya, entah itu gambar anak kecil ya atau gambar orang tua ya atau bahkan gambar wanita ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini kita mohon pada Allah semoga bisa benar-benar menghindarkan ya diri kita dari itu semuanya, ya rumah kita dari itu semuanya. Ya, kebersihan rumah dari itu semuanya itu adalah kebahagiaan. Ya, bisa mendatangkan kebahagiaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk hal yang memang penting. Ya. Apa contohnya? Yang tidak bisa dihilangkan seperti kalau paspor ya, paspor, SIM atau demikian pula KTP ya, atau ijazah atau yaitu surat-surat yang penting ya, dan hal-hal semacamnya. Itu tidak bisa dihindarkan ya, hal tersebut tidak bisa dihindarkan ya. Makanya termasuk dari memajang foto keluarga, memajang foto orang tua, ya baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, maka ini pun dihindarkan, ya. Maka hendaknya ini pun dihindarkan, ya. Karena kalau seandainya hal tersebut dilakukan, apa yang ada nanti akan kita sampaikan, ya. Akibatnya, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang akan kita sampaikan, ya. Dan beliau menjelaskan di sini, wa dzalika li'anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala timtsal. Ya, alasannya karena malaikat itu tidak memasuki rumah yang ada gambar-gambarnya. Malaikat tidak memasuki rumah yang ada patung-patungnya. Ya. Nah, ini alasannya. Fa idza kharajatil malaikatu minal bait ashashat fihi syayatin. Sekiranya malaikat keluar dari rumah, maka yang akan beranak pinak, yang akan membangun singgasana di dalamnya adalah setan-setan. Ya, setan-setan. Ya, sebagaimana kalau ingin ditambahkan juga malaikat tidak masuk rumah yang ada anjingnya. Ya, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya. Ini pun dihindarkan juga. Nah, hadisnya fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathilu aw tasawiru. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada yaitu patung-patung dan gambar-gambar, ya, lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Ya, ini maksudnya makhluk yang bernyawa. Adapun kalau lukisan pepohonan ya, atau mungkin seorang dia suka fotografi ya, punya DSLR, kemudian dia foto pemandangan-pemandangan ya, foto tempat-tempat yang bagus ya, yang indah-indah, kemudian dia print besar ya, yang tidak ada makhluk yang bernyawanya, maka itu tidak mengapa ya, itu tidak mengapa ya. Saya pribadi sejak kecil suka melukis, suka menggambar ya. Kalau dulu sebelum tahu hukumnya, apa saja digambar ya, baik orang, hewan dan sebagainya, pemandangan. Tapi setelah tahu, maka bisa beralih kepada yang diperbolehkan ya, pemandangan-pemandangan ya, yang selain dari tidak ada makhluk yang bernyawanya ya. Dan berkaitan dengan masalah foto ini ya, seingat saya sudah beberapa kali bercerita di sini di beberapa tempat, dan ini kejadian nyata terjadi pada salah satu dari kerabat istri ya. Jadi kalau kita main atau ziarah berkunjung ke rumahnya, dulu di antara mereka itu ada yang masih SMP dan suka dengan artis ya. Jadi maksudnya ngefans ya dengan artis ya, laki-laki, kemudian dipampang ya foto besarnya, itu poster ya, kita katakan ukurannya lumayan ya, lumayan besar. Nah, itu diletakkan di belakang pintu ya. Ya, kakak ipar sudah nasihati ya, sudah sering disampaikan, tapi bersikeras tidak mau menghilangkan. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia membuang poster artis tersebut dengan cara yang lainnya
ya. Bagaimana ceritanya? Jadi difotolah jepret, beberapa kali jepretan foto tersebut. Kemudian ternyata setelah dilihat, ya, setelah dilihat di situ tampak, jadi di kameranya di situ tampak ada seperti bayangan, dan banyak, ada yang besar, ada yang kecil, dan modelnya bertumpuk seperti kambing, kepala kambing, ya. Jadi bertumpuk banyak, ya. Di aslinya tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian kalau dilihat di situ, ya, tampak beberapa foto, ya, tampak seperti itu. Ya, kalau kita melihat, ya, ngeri juga kalau ada seperti itu. Ya, bahkan dulu saya sempat minta, ya, kemudian saya simpan untuk beberapa saat di laptop. Ya, tapi setelah berpikir tidak ada gunanya juga, akhirnya kita buang. Ya, nah ini yang nampak wallahu a'lam, ya, bahwa itu dijadikan tempat untuk singgah oleh mereka, ya, oleh bangsa yang lain, ya, oleh jin-jin, oleh syaitan, ya, dijadikan tempat singgah. Ya, ini yang tampak wallahu a'lam, ya, hakikat kebenaran dari itu. Adapun kalau mungkin kita lihat banyak foto-foto di internet, ya, sekarang atau sekarang, khususnya sekarang ini, nah ini banyak kita bisa mudah untuk dibuat, dibikin-bikin, edit, ya. Ini terjadi sekitar sebelum 2007, ya, atau kurang lebih mungkin 14-15 tahun yang lalu lah, ya, dari sekarang. Ya, dan pada saat itu memang ada sudah dunia editing, tapi tidak separah sekarang atau sehebat sekarang lah kita katakan, ya. Nah, makanya ini hati-hati. Seandainya tidak ada itu, ya, maka hikmahnya adalah, ya, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Kalau malaikat tidak masuk, yang masuk adalah syaitan, dan syaitan itu menyebabkan perselisihan, ya, menyebabkan keburukan-keburukan di tengah keluarga, ya. Baik, kita masuk ke langkah yang ke-8. Langkah selanjutnya adalah al-khutwah tsaminah an tukthira min salatin nafilah fil bait. Yaitu hendaknya engkau memperbanyak salat sunnah di rumah, ya. Coba perbanyak salat sunnah di rumah. Entah itu salat duha, entah itu salat salat malam, salat qobliyah atau ba'diyah, atau dengan katanya salat sunnah rawatib, ya, atau salat-salat sunnah yang lainnya, mungkin seorang mau safariyah, salat istikharah, ya, atau demikian pula bermaksiat, ya, kemudian dia tobat, salat tobat 2 rakaat, ya, atau salat-salat yang lainnya. Intinya adalah salat sunnah yang memang disyariatkan di rumah, ya, atau lebih baik di rumah, ya. Kalau yang memang dikerjakannya di masjid, ya maka dikerjakan di masjid, tidak boleh tahiyat masjid di rumah, ya. Meskipun ada riwayat yang membolehkan seseorang sholat, ya, di rumah, ya, ketika dia masuk dan ketika dia hendak keluar. Ini ada sunnahnya, ada tuntunannya, ya. Tapi bukan tahiyatul masjid tentu saja. Nah, ini intinya perbanyak sholat, ya. Intinya perbanyak sholat. Bahkan untuk para akhwat, para ummahat, ya, yang terbaik pelaksanaan sholat adalah di rumah, ya, di rumah. Pada saat itu sudah kita sampaikan sebuah hadis, ya, ini diulang tapi dengan redaksi yang berbeda. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Nabi bersabda, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura. Hendaknya engkau, ya, menjadikan sebagian dari salat kalian itu di rumah, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita sudah sampaikan, rumah itu bukan kuburan. Ya, kalau kuburan bukan tempat ibadah. Kalau rumah, makanya hendaknya kita hiasi rumah dengan ibadah. Ya, ibadah apa saja yang memang disyariatkan padanya. Entah membaca Al-Quran, sebagaimana sudah kita sampaikan, yang memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah, ya, termasuk memperbanyak salat sunnah. Ya. Fanafilah fil baiti ab'adu an irya'i wa aswanu. Ya, di antara faedahnya adalah, ya, selain ini termasuk mengamalkan perintah Rasul, karena sholat sunnah di rumah itu, ya, lebih jauh dari riya dan lebih dapat menjaga, ya. Wa yatabarak al-baitu fi dzalika, dan rumah pun akan berkah dengan hal tersebut, ya. Wa tanzilu fihi rahmah wal malaikah, rahmat Allah, ya, akan turun padanya, ya. Demikian pula malaikat pun akan datang, ya. Wa tanfiru minhu syayatin, sebaliknya setan-setan akan lari. Nah, ini hikmahnya. Ya, ini
hikmahnya ini, faedahnya. Ya, makanya jangan melulu sholat-sholat seperti rawatib, sunnah rawatib yang muakkadah dikerjakan di masjid. Ya, justru sebaliknya hendaknya diperbanyak, dilakukan di rumah. Ya, karena itu adalah kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhalas salat, fa in afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah." Rawahul Bukhari. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah salat di rumah-rumah kalian. Karena sungguhnya sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di dalam rumahnya, kecuali kalau itu salat wajib. Nah, ini khusus ya, untuk salat wajib maka hendaknya dikerjakan di masjid. Ya, terkhusus untuk bapak-bapak ya, hendaknya kita mengerjakan salat sunnah, salat wajib di masjid. Ya, saya ulangi, terkhusus untuk bapak-bapak, untuk mas-mas yang sudah balik, hendaknya ya kita semuanya mengerjakan salat wajib di masjid. Ya, untuk salat sunnah yang terbaik di rumah. Tapi kalau salat wajib ya satu-satunya tempat adalah di masjid ya, secara berjamaah. Ya, kecuali kalau terlambat, ketinggalan, ketiduran ya, atau sakit, boleh dia salat di rumah. Ya, kalau ada uzur dengan kata lain, ya, dia boleh salat di rumah. Kalau tidak ada uzur, berusaha untuk salat di rumah. Banyak ulama yang mengatakan, yang menjelaskan dengan setelah menyimpulkan dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW bahwa salat wajib itu ya bagi laki-laki, salat wajib atau salat 5 waktu, kita katakan ya, salat 5 waktu di masjid itu bagi laki-laki hukumnya wajib ya, hukumnya wajib ya. Kita makanya terus berusaha. Di situ banyak pahala insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, makanya kita terus berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, jangan sampai terlena dengan zona nyaman salat di rumah ya, untuk salat wajib. Kemudian anak-anak kita pun kita ajak, kita didik, ya, itu termasuk dari bentuk kasih sayang ya, dan termasuk dari tarbiyah Islamiyah untuk mereka. Kalau seandainya diulur-ulur, ditunda-tunda, ya mereka akan semakin berat untuk mengerjakan sholat di masjid. Sejak 7 tahun kita ajarkan, ya, sejak 7 tahun, ya, kemudian semakin kita tegasi lagi ketika umur 10 tahun, sehingga kalau sudah balik, ya, maka akan semakin mudah. Ya, ketika dibangunkan langsung set ya, sat pokoknya bisa cepat untuk sholat atau semangat sholat di masjid. Nah ini ya, ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, langkah ke-8 ya, untuk menggapai rumah tangga tanpa problematika, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Kita masuk kepada langkah yang ke-9. Al-khutwah tasi'ah, yaitu al-kalimah at-thayyibah wal ibtisam hal musyriqah ya. Hendaknya dibiasakan ya, kita membiasakan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik ya, kemudian senyum-senyum ya, maksudnya senyum di tengah keluarga ya. Dibiasakan tersenyum ya, selain dari sedekah itu pun kebahagiaan ya bagi yang lainnya ya. Rasul mengatakan la tahqirana minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sedikit pun engkau meremehkan hal yang baik ya, hal yang ma'ruf, meskipun sekadar ya engkau tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu ya. Beliau mengatakan faminal ma'lumi anna syaitana yuridu an yahdima al-mujtama' al-muslim fahuwa yakidu wa yudabbir wa yukhattid ya. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa setan itu menginginkan untuk menghancurkan masyarakat Islam ya. Makanya dia berusaha membuat makar, mengatur makar itu dan membuat planning ya. Ya, muslim semestinya di dunia ini kan punya planning bahwa tujuannya adalah akhirat. Di dunia dia berusaha untuk membangun rumah di akhirat. Ya, jangan sampai kalah dengan setan yang terus berusaha untuk membuat khuttah ataupun langkah-langkah, membuat planning ya, untuk menyesatkan manusia, sementara manusia malah sibuk menjadi objek planning atau rencana dari setan tersebut. Ya, hendaknya kita menyibukkan diri dengan akhirat, perkara akhirat, ya, dunia secukupnya. Ya, dunia secukupnya.
Nah, kita lihat bagaimana senangnya iblis ketika melihat anak buahnya berhasil memporak-porandakan, meluluh lantahkan sebuah keluarga, ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya, membuat singgasananya di atas air, ya. Tsumma yab'atsu sarayahu. Baru setelah itu beliau ya mengirimkan utusan-utusannya, ya, dikirim utusannya kemana-mana. Fa'adnahum, tugasnya untuk apa? Ya, membuat makar di tengah manusia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah, ya. Dari utusan-utusan itu, ya, setan-setan keroco-keroco ini, ya, yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar membuat fitnah, yang paling besar membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin atau tengah manusia, ya. Yaji'u ahaduhum fayaqul, seorang dari mereka ada yang datang kemudian berkata, fa'altu kadza wa kadza, ya, iblis, bos, mudir, aku melakukan ini itu, ya. Fayaqulu, kemudian iblis berkata, ma sana'ta syai'an, ente belum melakukan apa-apa, ya. Jadi tidak dihargai usahanya. Qala tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul. Nah, kemudian ada yang lainnya lagi di antara bala tentaranya dari setan-setan yang kecil-kecil ini datang lagi pada iblis. Fayaqul, dan berkata, ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatihi. Ya, dia laporan ke mudirnya, ke bosnya, yaitu iblis, ya, aku tidak meninggalkan seseorang sampai aku berhasil menceraikan antara dirinya dan istrinya. Ya, jadi dia berhasil meretakkan hubungan di tengah keluarga. Qala, ya, kemudian iblis ini, bosnya ini berkata, ya, fayudnihi. Saya ulangi, ya, kemudian ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Rasul mengatakan fayudnihi, ya, Rasul menjelaskan iblis akhirnya mendekatkan orang itu, ya, didekatkan di sisinya, minhu wa yaqul, ya, kemudian iblis berkata, ni'ma anta, sebaik-baik utusan adalah kamu, ya, sebaik-baik anak buah ente ini, ya, yang telah berhasil menceraikan antara suami dan istri. Ya, ini yang diinginkan, ya, dari syaitan, ya. Makanya seandainya ada permasalahan yang di tengah keluarga, maka solusi yang paling akhir yang diambil, ya, itu adalah cerai, ya. Kalau memang ada cara-cara yang lainnya yang lebih baik, ya, maka itu yang diambil, ya. Jadi cerai ini adalah cara yang terakhir, ya, cara yang terakhir, dan jangan sampai ketika hendak bercerai pun sebabnya bukan karena dunia. Ya, jadi kalau sebabnya benar-benar adalah masalah agama, ya, mungkin di antara mereka ada yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, atau tidak menafkahi, tidak peduli dengan pasangan, ya, atau bahkan mungkin kalau perempuan mungkin selingkuh, ya, atau sebab-sebab yang intinya ada sebab syar'i, ya, maka boleh diceraikan, ya, bahkan bisa jadi malah wajib diceraikan, ya. Baik. Walidzalika yajibu 'ala zauj, maka itu wajib bagi suami, ya, an yu'amil ahlahu bil husna, ya, untuk berinteraksi, ya, dengan pasangannya, dengan keluarganya dengan cara yang terbaik, ya. Ini bukan hanya untuk suami saja, tapi dari dua sisi, ya. Istri ke suami, suami ke istri. Wa yantaqil hasan minal kalam, ya, dan hendaknya memilih ucapan-ucapan yang baik, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum, ya, surat Al-Isra. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, ya, yang terbaik, yang benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, ya. Karena ada ucapan-ucapan sedikit, ya, yang mungkin tidak enak didengar oleh telinga, kemudian akhirnya dibesar-besarkan oleh syaitanir rajim, ya. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun gharib. Nabi juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, ya, terhadap keluarganya, dan aku
adalah orang yang paling baik ya dari kalian semuanya ya terhadap keluargaku ya. Nah, ini predikat orang yang terbaik adalah yang paling baik ya muamalahnya, pergaulannya terhadap keluarganya ya. Baik. Nah, ini di sisi yang lainnya, wa kadzalika yanbaghi li zaujah an tantaqi ajmal al ibarat. Ya, demikian pula untuk istri ya. Hendaknya dia memilih kalimat-kalimat yang paling indah, yang paling bagus. Wa talbas ahsana thiyab. Juga hendaknya mengenakan pakaian yang paling bagus juga ya. Pakaian yang paling bagus yang disukai oleh suami ya. Mungkin suaminya suka kalau istrinya pakai pakaian ini ya, lebih cantik ya, lebih anggun dan lain sebagainya ya. Nah, ini penting ya, ketika istri menaati suaminya maka itu adalah surga ya. Itu adalah surga dan itu adalah jenis atau termasuk dari ibadah yang mulia ya. Wa tadau azkar rawaih. Nah, untuk istri juga hendaknya ya memakai minyak wangi yang paling bagus, yang paling harum ya. Atau demikian pula kalau suaminya tidak suka dengan bau-bau tertentu ya hindari. Mungkin suaminya lebih suka ini yang pakai minyak wangi ini ya. Nah, hendaknya istri mengenakan ya. Hati-hati untuk para istri di luar ya, apalagi kalau terkhusus kalau di Indonesia ya. Maka banyak wanita-wanita yang parfumnya itu ya bisa menjadikan kepala suami itu menoleh ya. Makanya istri harus lebih lebih giat lagi agar suaminya ya nyaman, tentram, senang, bahagia ya dengan dirinya ketika dekat-dekat di rumah, ketika sedang di rumah ya. Nah, makanya ini penting. Ya, jangan sampai ya suami tergoda oleh apa? Oleh perempuan yang lain karena kurang perhatiannya istri di rumah terhadap suaminya ya. Min ajli an yasurra biha zaujuha wa la yabhath an ghairiha ya. Alasannya supaya suaminya nanti ya senang ketika melihat istrinya, ketika mencium bau harumnya ya dan tidak mencari selainnya. Nah, ini hati-hati ya. Tapi selama kalau mencari ya dengan cara yang baik ya dan dia punya 4 slot setiap suami ya, maka tidak mengapa ya. Berhak untuk menikah lebih dari satu, maka itu adalah hak suami ya. Tidak boleh bagi istri untuk apa? Untuk menahan ya atau kemudian minta cerai karena hal tersebut. Ini termasuk dari dosa besar ya, termasuk dari dosa besar dan termasuk dari sebab seorang wanita yang masuk neraka ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya. Selama dengan cara yang baik ya, selama dengan cara yang baik. Dan masalah apa namanya ta'addud ataupun poligami ini ada bab tersendiri ya yang dibahas oleh para ulama. Ja'ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ada sebuah riwayat bahwasanya Nabi bersabda, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar. Tahukah kalian ya, maukah engkau aku kabarkan ya harta simpanan yang paling baik, yang terbaik yang disimpan oleh seorang ya. Kemudian beliau mengatakan al-mar'ah salihah, yaitu istri yang salehah ya. Itu adalah harta simpanan ya, sebaik-baik perhiasan. Itu istri yang salehah. Idza nazara ilaiha sarrathu. Kalau suami melihat ke istrinya ya, maka istrinya menjadikan suaminya senang. Dengan kata lain suaminya senang, bahagia, senang. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau suami memerintahkan sesuatu ya, maka istrinya menaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu ya, dan sekiranya suaminya pergi ya, tidak di rumah, sedang kerja atau keluar ya, maka dia menjaga suaminya ya, menjaga amanatnya, menjaga rahasianya, menjaga hartanya ya. Nah, ini adalah profil istri idaman, wanita salihah sebaik-baik perhiasan dunia. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, ini poin yang ke-9 ya. Ini poin yang ke-9. Ya, berusaha dengan kata lain poin ke-9 ini adalah berusaha untuk menjadikan rumah tangga itu nyaman ya dengan usaha dari kedua belah pihak ya, dengan apa namanya dengan kalimat yang baik atau sikap yang baik atau demikian pula cara berinteraksi yang baik antara keduanya.
Nah, kita lanjutkan poin yang terakhir ya, yaitu al-khutwah al-ashirah atau langkah yang ke-10, yaitu tahsinul aulad minasyayatin wal hawami wal aini wal hasad. Kalau tadi poin ke-10, poin ke-9 itu suami ke istri atau sebaliknya, ya orang tua. Kalau poin ke-10 ini dari orang tua ke anak-anaknya, yaitu memberikan perlindungan ya ataupun tameng kepada anak-anak dari godaan setan. Ya, demikian pula dari mara bahaya hewan-hewan yang berbisa atau serangga-serangga yang berbisa. Kemudian dari ain, ya, pandangan mata jahat. Demikian pula pandangan mata hasad. Ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Fayambaghi an tajma'a auladaka fis sabah wal masa' taqul. Ya. Sepatutnya engkau mengumpulkan ya antara mengumpulkan anak-anakmu ya di pagi hari dan sore hari kapan saja ya, kapan saja tidak mengapa dan tidak harus dikumpulkan ya satu persatu, kapan saja, ketika mungkin di atas ranjang, ketika digendong ya, atau ketika mau tidur ya. Nah, ini baca. Wa taqul, lalu engkau mengucapkan, yang baca, u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini untuk orang tua ya, tanda kutip wajib ya untuk menghafal doa ini ya. Ini doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kebiasaan dulu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apa artinya? U'idzukum bi kalimatillahi tammah. Aku memohon perlindungan pada Allah ya dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Perlindungan dari apa? Ya, untuk kalian, itu untuk anak-anak, min kulli syaitan, ya, dari setiap setan, ya. Setan dari golongan jin atau manusia, wahamah, atau demikian pula, dan dari kejahatan ya, yaitu apa? Hewan-hewan ataupun binatang yang berbisa, atau demikian pula serangga-serangga. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Ya, pandangan mata yang bisa menyebabkan keburukan bagi anak-anak ya, yang bisa menyebabkan keburukan, bisa menimbulkan ain contohnya. Nah, ini doa yang bagus dihafalkan. Nu'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lammah. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain wa yaqul, adalah Nabi dahulu itu biasa memohon perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain ya. Beliau berkata, inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Sesungguhnya ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dahulu biasa membaca doa tersebut ya untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Rahul Bukhari. Ya, ini doanya. Ya, boleh ya, dalam sebuah riwayat disebutkan u'idzuka atau u'idzuki atau u'idzukum ya. Kalau laki-laki, bayi laki-laki u'idzuka. Kalau bayi atau anak perempuan u'idzuki. Ya, atau kalau banyak u'idzukum ya. Boleh u'idzu, juga boleh a'udzu. Ya, boleh u'idzu atau boleh a'udzu. Ini dua-duanya warid. Ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dibaca, ya, dibiasakan, ya, karena itu adalah kebaikan. Kapan ingat, ya dibacakan. Kapan ingat, dibacakan. Ya, ini termasuk sekali lagi kebaikan untuk anak-anak. Ya, dengan demikian selesai kita, ya, dari membahas ke 10 poin ya yang merupakan usaha untuk menjadikan rumah tangga minim problema ya. Syukur-syukur kalau benar-benar tanpa problema ya, dan kesemuanya ya totalnya ada 10 ya, dan ini bukan untuk min babil hasar, untuk membatasi. Kalau kita cari kiat-kiat yang lainnya tentu akan ada banyak lagi ya. Secara singkat kita ulangi untuk poin ke-6 sampai 10. Yang ke-6 adalah membersihkan rumah dari salib ya ataupun lambang-lambang agama non-muslim. Ya, kemudian membersihkan rumah dari foto, gambar, lukisan, demikian pula patung makhluk yang bernyawa ya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak salat sunnah di dalam rumah.
kemudian membiasakan kalimat yang baik dan tersenyum ya di tengah keluarga, kemudian membaca doa perlindungan untuk anak-anak dari godaan setan dan gangguan binatang yang berbahaya, ain dan hasad ya. Dan doa untuk anak tadi untuk poin ke-10 ya, tidak itu saja. Jadi kita bisa doa dengan kalimat-kalimat baik yang lainnya. Ya, mohon pada Allah agar anak itu taat, mohon pada Allah agar anak itu menjadi penyejuk hati ya, agar menjadi anak soleh dan solehah ya. Jadi doa tidak terbatas pada poin ke-10 tadi, tapi ya banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan untuk diri kita, demikian pula anak-anak kita ya, baik yang ada tuntunannya dari Nabi ataupun tidak, maka boleh, tidak mengapa ya, karena masalah doa ini babun wasi' ya, merupakan pembahasan ataupun pintu yang amat luas ya, hajat antara satu dengan yang lainnya bisa jadi berbeda-beda. Alhamdulillah, dengan demikian selesai para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita membahas ke-10 yang merupakan kiat untuk menggapai rumah tangga tanpa problema yang ingin kita inginkan dari tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pada kita rumah tangga yang benar-benar terwujudkan padanya sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang jauh dari problematika langgeng, bukan sampai mati, tapi langgeng sampai surganya. Allahumma amin. Ini yang kita harapkan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran. Fadhal Abu Rumaisa kalau ada pertanyaan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Semoga menjadi pahala yang tidak terputus buat antum dan insya Allah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman jemaah, bagi yang punya pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui chatbox everyone atau ke saya sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di pertemuan kemarin, Ustadz. Fadhal, silakan. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Mohon kiat-kiatnya agar berumah tangga selalu harmonis mulai dari awal menikah sampai kakek nenek, karena terkadang manisnya pernikahan hanya di pengantin baru saja, tidak setelahnya. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Rumah tangga harmonis. Sebenarnya apa yang kita sampaikan juga ini adalah usaha untuk untuk ke sana ya. Ini usaha untuk ke sana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ba'd. Untuk menggapai rumah tangga harmonis ya, barakallahu fiik. Ini poin 1 sampai 10 tadi sudah kita bahas ya. Maka hendaknya kita pegang. Ya, kita pegang, berusaha untuk kita amalkan. Kemudian kalau mau ditambahi ya, jadi kita berusaha membina rumah tangga ini bukan karena urusan dunia tapi karena urusan akhirat ya, karena untuk akhirat kita ingin membangun istana di surga. Ya. Yang kemudian kalau memang seperti itu maka kita harus berpegang kepada agama. Ya, rumah tangga yang berpegang kepada agama ini insya Allah dengan izin Allah akan harmonis ya, akan harmonis ya. Jadi sama-sama belajar, butuh belajar ya, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran di tengah keluarga. Karena kemungkaran pelanggaran itu ya menyebabkan rumah tangga tidak harmonis ya. Seandainya mungkin harmonis tapi di atas kesemuan ya, harmonis yang semu, bahagian yang semu, tentu itu tidak baik. Kemudian juga berusaha untuk menutup mata dari kekurangan pasangan. Ya, menutup mata dari kekurangan pasangan. Bisa jadi ada akhlak kekurangan yang ada pada suami atau pada istri, ya maka ini hendaknya tidak dijadikan tempat fokus, tapi coba lihat kelebihan-kelebihan yang lainnya ya. Karena insya Allah masing-masing orang itu yang memiliki kelebihan
ya. Sehingga kalau dia fokus pada kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, maka dengan izin Allah ya itu akan menjadi kebaikan bagi mereka berdua ya. Kemudian ya berumah tangga dari hati ke hati ya. Jadi obrolin kekurangan dan sebagainya, apa yang perlu dibenahi dari saya ya. Kemudian apa namanya? Dari hati ke hati ngobrol secara tulus, secara jujur ya. Jadi rumah tangga yang dibina di atas kejujuran, ketulusan, ya ini pun dengan izin Allah ya akan menjadi insya Allah langgeng dan terus harmonis biidznillah ya. Kemudian ini yang terakhir dan bukan berarti yang terakhir yang lainnya tidak ada ya. Banyak insya Allah ya. Tapi ini termasuk hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pasangan suami istri ya, bahwa di antara sebab Adam dan Hawa ataupun keturunan Adam, kita semuanya laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah untuk menyalurkan biologisnya ya. Makanya hal atau dengan kata kita katakan apa istilahnya nafkah batin ya. Dalam masalah ini pun penting juga untuk diperhatikan ya. Dalam masalah ini penting juga untuk diperhatikan karena keharmonisan dalam urusan nafkah batin ini bisa menyebabkan keharmonisan juga di urusan yang lainnya ya. Makanya ini perlu diperhatikan juga ya, satu sama lain memperhatikan haknya ya, dan tidak egois untuk dirinya sendiri ya, kepuasan untuk dirinya sementara pasangannya tidak. Ya ini penting juga ya. Ini juga untuk menundukkan pandangan baik suami atau istri ya. Dan sekali lagi saya katakan ini sangat penting ya. Ulama-ulama menyampaikan ini termasuk hal yang penting juga untuk diperhatikan demi keharmonisan di tengah keluarga ya. Dan berkaitan dengan masalah itu makanya ada adab-adabnya ya, ada apa lagi ya, batasan-batasannya, boleh tidaknya. Ini perlu dibahas ya oleh di tengah keluarga ya, dan tidak memudahkan ataupun tidak mungkin untuk kita bahas secara rinci pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mungkin itu ya. Kalau mau ditambah, banyak-banyak berdoa pada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keharmonisan yang langgeng abadi sampai surga ya, sampai surga. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Izin bertanya Ustaz, kapan waktu yang sesuai tuntunan untuk membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Itu dibaca kalau Rasulullah SAW dahulu sebelum tidur ya, tidak tidur sampai membaca 2 surat tersebut ya. Jadi wallahu alam yang saya ketahui dan yang saya pernah baca bukan berarti ini harus sebelum tidur ya. Boleh juga sebelumnya, tidak mengapa ya. Jadi beliau tidak tidur sampai membaca keduanya ya, baik sebelum tidur atau sebelumnya ya. Maka tidak mengapa, kapan mungkin maghrib, pada maghrib atau pada isya ya. Tidak harus sebelum tidur ya. Ini yang saya ketahui wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Ada lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Bagaimana masuk rumah sendiri yang sepi? Apakah salamnya lirih hanya kita sendiri yang mendengar? Yang kedua, untuk membaca surat Al-Baqarah, apakah diwajibkan langsung 1 surat ataukah hanya sebagian saja? Sudah termasuk dalam hadis tersebut. Syukran wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fiikum. Yang pertama tadi apa? Untuk membaca salam ketika masuk rumah yang kosong gitu. Rumah sendiri Ustaz. Masuk rumah sendiri. Iya, rumah sendiri yang sepi, apakah salamnya lirih hanya kita sendiri yang mendengar? Seperti itu Ustaz. Maksudnya sepi ini mungkin nggak ada orang ya? Ya mungkin nggak ada orang Ustaz. Ya, karena kalau sepi itu bisa jadi ada orang ya, tapi mungkin diam, nggak ada suara, senyap, sepi gitu ya. Jadi gini, para jamaah sekalian, barakallahu fiikum, kalau seorang masuk rumah yang tidak ada orang di dalamnya, ya, maka
jawab mengucapkan salamnya ya sebagaimana kita mengucapkan salam pada umumnya, tapi dengan lafaz yang lainnya ya. Lafaz yang insyaallah kita tahu ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin ya. Nah, ini dibaca saja ya, karena bisa jadi di rumah kita ya ada hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga keselamatan tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang soleh ya. Di antara siapa? Malaikat ya, atau bisa jadi ada jin ya, ada jin muslim yang soleh ya, atau ada jinniyah yang muslimah yang solehah ya, maka salam tersebut mencakup untuk mereka ya. Bagaimana cara mengucapkan salamnya? Ya, sebagaimana seorang mengucapkan salam, assalamualaikum biasa saja, ya, dan tidak perlu mungkin dia seperti ketika mengucapkan salam untuk orang yang sedikit mengangkat suara, ya. Jadi ucapkan saja biasa, assalamualaikum, ya seperti biasa. Wallahu taala alam. Adapun yang kedua untuk membaca surat Al-Baqarah itu apakah sebagian saja atau semuanya? Ya, surat Al-Baqarah itu satu paket. Ya, dari ayat pertama sampai terakhir ya, sampai apa? Wangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu satu surat Al-Baqarah. Jadi ketika seseorang membaca surat Al-Baqarah ya, ketika dia bisa menamatkan alhamdulillah ya, kalau tidak maka bisa dilanjutkan besok lagi. Maka itu kemarin pada pertemuan pertama saya sampaikan, seandainya seorang bisa rutin setiap bulan bisa khatam sekali atau 2 bulan sekali, berarti dia akan rutin terus membaca surat Al-Baqarah di situ ya. Bukan berarti yang dia baca terus kemudian hanya surat Al-Baqarah, fokusnya surat Al-Baqarah, tidak ya. Tidak demikian. Ya, makanya bukan berarti maksudnya dia hanya fokus surat Al-Baqarah, surat-surat yang lainnya tidak dibaca ya. Dia baca surat Al-Baqarah, kemudian baca surat-surat yang lainnya ya. Mungkin kapan hari dibaca lagi surat Al-Baqarah ya. Dan kalau perlu dihafalkan. Ya, kalau perlu dihafalkan. Ada seorang yang pernah bercerita pada saya, ya teman kita dulu di sini, sekarang sudah exit. Dia bilang, Pak Ustadz, saya itu dulu di HP saya itu isinya game, kata dia. Ini bapak-bapak saya katakan ya, bapak-bapak yang sudah punya anak beberapa, usia mungkin di atas atau hampir 60 lah. Jadi HP-nya isinya game ya. Akhirnya wah ini kalau seperti ini terus nggak ada keberkahan pada waktu saya. Akhirnya gamenya saya hapus Pak Ustadz dan saya berusaha untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Dan subhanallah Allah mudahkan bagi beliau ya. Meskipun saya tidak tahu apakah selesai 2 juz setengah sampai akhir, apakah sudah selesai atau belum, tapi beliau terus ya baca kemudian murojaah ya, terkadang laporan ataupun menyampaikan pada saya. Nah, ini perlu ditiru ya, perlu ditiru. Dilihat coba HP kita ini isinya apa ya, yang tidak baik kita tinggalkan, ganti dengan yang baik sehingga waktunya akan lebih berkah insyaallah ya. Wallahu taala alam. Nah, Tapi Ustaz ada pertanyaan yang masuk ya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan sebagian orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan bisnis mata, menjadi dukun dengan berkedok Ustadz yang menjual ayat-ayat Al-Quran agar lebih dipercaya masyarakat. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah, ini pertanyaan yang kekinian ya, berkaitan dengan yang viral akhir-akhir ini. Jadi gini, Al-Quran seandainya dijadikan sebagai tujuan dunia, bukan oleh dukun lah, ya, atau oleh kita, atau oleh Pak Ustadz, ya, itu adalah hal yang tidak baik. Ya. Lalu apalagi kalau dilakukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya, yang mungkin dia menamai dukun atau yang lainnya, itu tidak diperbolehkan. Ya, makanya masalah agama ini, ya tulus dalam beragama, mengamalkan agama dengan tulus, ini hal yang tidak mudah, yang kita terus hendaknya bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menggapai dari keikhlasan, ketulusan dalam niat-niat kita. Coba kita ingatkan hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah menjelaskan ada 3 golongan orang. Yang pertama kali api neraka itu dikobarkan untuk mereka. Jadi antaranya adalah seorang yang belajar Al-Quran. Ya, kemudian ketika ditanya, kau belajar Al-Quran mengajarkan untuk siapa? Dia katakan ya untuk karenamu ya Allah. Ya, tapi ternyata
dia membaca Al-Quran liqal qari, supaya dikatakan ente ini qari, ya. Ente masya Allah bacaannya bagus, ente ini qari. Intinya ingin dunia, ingin pujian, ingin terkenal, ingin dikenang, ya, ingin mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat, ya, termasuk ingin mendapatkan dunia yang lainnya, harta dan sebagainya. Karena itu ya, akhirnya apa? Akhirnya Allah mengatakan kadzabta, engkau berdosa. Ya, akhirnya kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi bukan hanya khusus untuk itu saja, apa saja, termasuk kita, ya. Kalau kita membaca Al-Quran supaya nanti jadi imam, supaya dapat pujian dari masyarakat, ya, supaya terkenal di tengah mereka, atau supaya mungkin nanti dikasih duit oleh mereka. Bahkan sebagian kan ada yang hatta di Indonesia juga sebagian qari, ya, membaca Al-Quran kemudian disawer, ya. Nah, orang belajar Al-Quran niatnya untuk disawer saya katakan dilemparin uang, ya, seperti danduk seperti itu disawer, ya. Ya, ini pun kalau niatnya untuk mendapatkan itu, ya, tidak diperbolehkan. Ya, ini termasuk Al-Quran itu hujjatun alaika, menjadi hujjah yang akan, ya, yang menjadi hujjah yang akan menjerumuskan diri orang tersebut ke dalam neraka, ya, menjadi bumerang baginya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya masalah apa saja dari urusan akhirat terkhusus, ya, ini yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan. Perlu kita perhatikan keselamatannya pertama dan utama adalah diri kita sebelum orang lain, ya. Adapun mereka jelas itu tidak diperkenankan, ya, jelas itu adalah keburukan. Ya, makanya termasuk seperti ada orang yang mohon maaf ya, mengemis, meminta-minta, kemudian membacakan ayat Al-Quran, itu termasuk tidak diperbolehkan, ya. Kalau kita paham itu tidak diperbolehkan. Kalau orang awam kan akan memuji, akan wah bagus, perlu dibantu dan sebagainya. Ya, sebenarnya hal tersebut tidak diperkenankan di dalam Islam kalau kita belajar hadis-hadisnya. Wallahu taala alam. Ya, ini cukup, ya. Cukup Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baiklah para jamaah, ini saja yang bisa disampaikan. Sudah azan 4 menit kurang lebih, ya, azan Isya. Kita mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal soleh. Sebagaimana kita mohon pada Allah, semoga Allah terus meluruskan hati kita, niat kita, sehingga benar-benar tulus, ya, dalam beragama, dalam beramal soleh ini. Dan kita mohon pada Allah semoga diberikan husnul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.